'cause I don't give. Iya, masyarakat Indonesia ramai-ramai tolak wacana laga timnas Indonesia versus Malaysia. Kalahin dulu Nguyen baru lawan King Indo. Ya, barisan pendukung sejati kini sudah dalam fase tak peduli dengan hasil akhir laga timnas Indonesia. Shin Taeyong diserang jelang laga kontra Guinea. Supporter timnas Indonesia ramai-ramai ambil tindakan. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda di Kamus Bola. Ya, masyarakat Indonesia ramai-ramai menolak wacana laga uji coba yang memperkuat timnas Indonesia versus Malaysia. Mayoritas dari masyarakat Indonesia ini menolak laga ini digelar karena telanjur sakit hati dengan ucapan Ketua Kompetisi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM Muhammad Firdaus Mohamed medio awal 2023. Waktu itu Muhammad Firdaus Mohamed mengatakan akan mengundang Thailand dan Vietnam ke Piala Merdeka 2023 Gerapan Malaysia. Muhammad Firdaus Mohamed mengundang Thailand dan Vietnam karena dianggap sudah sanggup bersaing di level Asia, tidak seperti timnas Indonesia. Saya pribadi melihat dua tim Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang benar-benar punya kualitas dan standar permainan di level Asia. Katanya, mengutip dari Harian Metro. Ya, ketika kalimat tadi diucapkan, maka ranking FIFA Timnas Malaysia masih di atas Timnas Indonesia waktu itu, yakni 145 berbanding 151. Ucapan Muhammad Firdaus Mohamed seperti lecutan bagi Timnas Indonesia untuk menunjukkan kelas mereka yang sebenarnya. Terbukti, Timnas Indonesia bersama Thailand menjadi dua negara Asia Tenggara yang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Sementara itu Malaysia dan Vietnam kompak rontok di fase grup Piala Asia 2023. Berselang 2 bulan, Timnas Indonesia menggilas Vietnam dalam 2 pertemuan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di saat bersamaan, Malaysia tumbang 2 kali beruntun dari Oman di ajang yang sama. Timnas Indonesia pun berpeluang menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu nasib Malaysia, Thailand, dan Vietnam sudah berada di ujung tanduk. Efek peningkatan hasil tadi maka ranking FIFA Timnas Indonesia menyalip Malaysia. Timnas Indonesia kini menempati peringkat 134 dunia, unggul 4 anak tangga dari Malaysia. Dia setelah disalip Timnas Indonesia dari segi ranking FIFA, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia membongkar sesuatu yang belum terungkap. Ia mengatakan berencana menggelar laga uji coba antara Timnas Indonesia dengan Malaysia. Erick Thohir pernah mengajak Malaysia bertanding tahun lalu, tapi tidak pernah ada waktu yang tepat baik untuk U23 ataupun senior. Ya, kalau ada waktu di FIFA Matchday, tidak ada salahnya kan untuk menghadapi timnas Indonesia baik di tim U23 ataupun senior, kata Datuk Hamidin Muhammad Amin. Namun, pernyataan Datuk Hamidin Muhammad Amin itu tidak direspon positif oleh masyarakat Indonesia. Mereka menolak laga ini digelar sebagai rasa balas dendam mereka atas keangkuhan Malaysia di tahun lalu. Maaf ya, level kami bukan Anda lagi, kata salah satu netizen. Atau netizen lainnya mengatakan, kalahin dulu tuh Nguyen, baru ngelawan Indo. Masih ingat gak dulu ketika Indonesia ngajak uji coba, tapi responnya sudah gak zaman uji coba dengan negara yang rankingnya di bawah Malaysia. Pungkas akun lainnya. Ya, pasca mengakhiri turnamen Piala Asia U23 di posisi keempat gelaran, Timnas Indonesia U23 masih menyisakan 1 pertandingan lagi untuk memperebutkan sisa 1 tiket ke Olimpiade Paris 2024 nanti. Kalau dilihat dari tujuan akhir pertandingan ini, maka tentu saja meraih kemenangan dan mengamankan 1 tiket tersisa ke Olimpiade merupakan sebuah keniscayaan. Apalagi kalau nantinya tujuan tersebut berhasil, maka Indonesia akan kembali menghirup atmosfer Olimpiade untuk kali pertama semenjak gelaran di Melbourne, Australia di tahun 1956 lalu. Sebuah pencapaian yang sangat bergengsi, bukan? Ya, tapi terlepas dari segala target ataupun harapan manis berupa kemenangan yang bisa mengantarkan Timnas Indonesia ke Olimpiade, para pendukung sejati Timnas Indonesia sudah tak lagi mementingkan hal tersebut. Semenjak perkembangan Timnas Indonesia yang begitu pesat di bawah asuhan Coach Shin Taeyong, para penggemar sejati pasukan muda Merah Putih kini lebih fokus untuk menikmati permainan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia, ketimbang harus mengurusi hasil menang atau kalah yang diperoleh oleh skuad Garuda di setiap laga. Memang kemenangan adalah sebuah hal yang pastinya ditunggu-tunggu oleh para pendukung timnas, tapi hal tersebut bagi para pecinta sejati pasukan Garuda hanyalah sebuah efek samping dari keinginan terbesar mereka yang ingin menikmati permainan sepak bola ala Shin Taeyong yang diimplementasikan oleh para penggawanya di lapangan.
Ya memang tak bisa dipungkiri, kenikmatan dalam menyaksikan permainan berkelas yang ditunjukkan oleh anak-anak Garuda belakangan ini bisa menepikan hasrat untuk selalu meraih hasil yang positif di setiap pertandingan yang dijalani. Nah, ketika timnas Indonesia menelan kekalahan pun tak mengapa bagi para pendukung sejatinya, karena sekali lagi menyaksikan permainan yang berkelas di lapangan memiliki nilai yang jauh lebih besar, mengasyikkan daripada harus berpikir hasil akhir dari laga yang dijalani. Jadi, kalau teman-teman masih berorientasi pada hasil akhir dari setiap pertandingan yang dijalani oleh timnas Indonesia, mungkin kalian belum sepenuhnya menjadi supporter sejati pasukan Merah Putih. Karena bagi para supporter sejati, menang ataupun kalah, hanya pasukan Garuda dalam menjalani pertandingan tak akan pernah berubah arah dukungan mereka sebagai penguat tim kebanggaan negara. Ya, para supporter timnas Indonesia ramai-ramai pasang badan setelah Sinteyong diserang oleh legenda sepak bola Indonesia Anjas Asmara. Publik sepak bola Indonesia dibuat gaduh oleh pernyataan legenda timnas Indonesia Anjas Asmara pada Rabu ini. Sebab Anjas menyampaikan serangan yang bertubi-tubi kepada Sinteyong yang menurutnya hanya bisa parkir wis dalam permainannya. Dalam pernyataannya di stasiun televisi nasional, Anjas Asmara menganggap Sinteyong bukanlah pelatih yang berkompeten. Dia mendesak PSSI untuk memecat Sinteyong demi menunjuk pelatih top sekelas Pep Guardiola. Padahal Sinteyong sudah begitu berjasanya membantu timnas Indonesia berkembang selama 4 tahun menjabat sebagai pelatih. Sang pelatih asal Korea Selatan sukses menciptakan sejarah dengan mengantarkan timnas Indonesia mencapai babak gugur Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang keikutsertaan Garuda di turnamen tersebut. Kemudian timnas Indonesia sukses menggesek Vietnam 2 kali dengan skor 1-0 dan 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret lalu. Skuad Garuda hanya berterbat 1 langkah lagi menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bisa diamankan pada Juni 2024 mendatang. Jika mampu memetik 3 poin dalam 2 laga terakhir di putaran kedua kontra Irak dan Filipina, maka timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga. Ya, kini Sinteyong sedang fokus membawa timnas Indonesia U23 ke Olimpiade Paris 2024 dengan menghadapi wakil Afrika Junior pada Kamis besok. Garuda Muda sebelumnya sudah sukses mencapai 4 besar Piala Asia U23 2024, tapi sayang gagal menjadi tim 3 besar sehingga perlu melalui playoff untuk lolos ke Olimpiade. Kualitas Sinteyong sudah diakui oleh para pendukung timnas Indonesia sampai Ketua Umum PSSI Erick Thohir didesak untuk memberikan perpanjangan kontrak kepadanya. Tak ayal mendengar pernyataan Anjas Asmara yang menyerang Sinteyong, para supporter timnas Indonesia pun beramai-ramai pasang badan. Gak usah didengerin, orang yang main bola pas kiper belum pakai sarung tangan. Tweet akun @royalbeggars di media sosial Twitter atau akun lain yang mengatakan, Anjas ini mantan pemain tapi punya lisensi pelatih nggak? Ngerti taktik nggak? Kalau ngomong begitu aja, bapak-bapak di pos ronda juga bisa, kata akun lainnya.